Selanjutnya saya akan kasih kalian tips 5 cara menjadi orang hebat meski tidak punya bakat. Kamu di sini punya bakat gak? Siapa yang di bakat? Betul bakat ora? Bakatnya apa? Tuh. Bakatnya apa? Micek. Ya, micek kok. Antuk jagoannya harus micek. Tapi mimpi langsung pikiran kita alam mimpi. 5 cara menjadi hebat meski tidak punya bakat. 1. Dengarkan, ini penting. Siapa yang mau jadi orang hebat? Siapa yang mau membuktikan kepada orang lain bahwa kamu itu bisa? Siapa yang ingin membuktikan pada teman-temannya? Barangkali kamu hanya dipandang sebelah mata sama temanmu. Lah apa? Pak kok. Aku cuma milirin gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kamu buktikan. Caranya yang pertama adalah miliki niat dan tekad yang kuat. Selama kamu punya niat dan tekad yang kuat, tidak akan ada yang menghalangi kamu. Ya, orang-orang yang gak suka sama kamu, ya, yang gak peduli sama kamu, tonggo-tonggomu, konco-koncomu, ya, yang tidak mensupport kamu, itu tidak akan menghalangi sama sekali. Selama kamu punya niat dan tekad yang kuat. Paham? Misal kamu punya niat dan tekad yang kuat, ya, saya ingin pergi, ya, berwisata ke Bali misalnya. Kamu punya tekad yang kuat, tapi kamu tidak punya ongkos. Kamu akhirnya naik sepeda, ya, ke Pantai Kuta, ke Bali sana, saking penasaran. Naik sepeda kamu, sampai enggak? Sampai beberapa hari, berapa bulan, berapa tahun, ya, kan ada itu, ya, seorang pemuda dari Pekalongan naik haji jalan kaki, dia menempuh waktu selama 3 tahun jalan kaki sampai ke Baitullah, sampai ke Mekah. Sampai tidak sampai karena apa? Punya tekad dan kemauan yang kuat. Ya, kamu kalau punya tekad, punya kemauan tuh harus penuh, harus utuh di dalam hatimu, jangan separuh-separuh. Tidak boleh separuh-separuh. Ya, pengen apa? Menang lomba, asalkan kamu punya niat dan tekad yang kuat, kamu akan sungguh-sungguh pasti akan punya hasil, pasti dapat hasil. Pengen punya nilai yang baik, nanti ujian akhir semester nilainya harus bagus semua, di atas rata-rata semua. Asalkan kamu punya niat yang kuat, ya, punya keinginan dan tekad yang kuat, pasti nilainya bagus semua. Paham ya? Yang kedua, apa? Jangan mengharapkan motivasi dari orang lain. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu semangatnya kan dimotivasi sama guru-guru. Semangatnya kalau kamu sedang ditelepon bapakmu, ibumu, ya, kamu perlu suaranya kakakmu, perlu suaranya adikmu, semangat. Ya. Nanti kalau lama nggak ditelepon orang tua, itu melentruk lagi, semangatnya turun. Jangan mengandalkan motivasi dari orang lain. Ya, lahirlah motivasi itu dari dalam dirimu sendiri. Itu syarat yang kedua. Kalau kamu punya motivasi dari dalam dirimu sendiri, perjuanganmu itu akan stabil. Kamu jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Begitu seterusnya sampai berhasil. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai berhasil. Gagal bangkit, gagal coba, gagal coba, gagal coba, sampai berhasil. Paham? Lomba anggar gitu, ya. Sekarang lomba anggar, taruh, ting 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 ting, kalah. Besok coba lagi, ting 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 ting, kalah. Besok coba lagi, pasti suatu saat akan menang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, berlatih terus-menerus setiap hari dan berjuang lebih giat, ya, dibandingkan, ya, orang kebanyakan. Ini kunci, dengarkan. Dan ini rumus, tidak bisa dipungkiri. Kalau kamu ingin kesuksesanmu di atas rata-rata, perjuanganmu harus di atas rata-rata. Karena apa? Manjada wajada.
hukum sebab akibat itu berlaku. Sampai misal pengen punya rumah bagus, mewah di atas rata-rata rumah orang di kampungmu atau di pemukimanmu, berjuang harus di atas rata-rata. Pengen punya titel di atas rata-rata orang di pemukimanmu, di kampungmu, harus berjuang di atas rata-rata. Harus mau sekolah, mau belajar, mau berjuang. Nanti kamu punya titel, ya, punya pendidikan di atas rata-rata orang pada umumnya. Paham? Mau jadi apapun, pokoknya pengen di atas rata-rata. Suksesnya tuh pengen di atas rata-rata. Perjuangan itu harus di atas rata-rata. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan bisa kamu santai-santai, sempeting sekolah ngumpul ke wajib, wayai absen yo ngaco, absen hadir pak, hadir bu, ya toh. Enggak sekolah, ya belajar, ya sah-sahe, sah-nyandai, ya kan? Sholat, ya sepenting sholat, ngaji, ya sah-sahe, sah-nyandai. Ya nggak bisa kalau kamu akan mendapatkan penghidupan di atas rata-rata. Kuncinya itu. Siapa kisah cilik? Ahmad, Afnan, pengen jadi orang sukses di atas rata-rata, walaupun kecil harus cabai rawit. Kamu tahu, pernah nonton film Cabai Rawit nggak? Ada dulu, tahun 80-an. Cabai Rawit, kecil kayak gini orangnya. Tapi dia sakti, ya, dia pengen bisa mengalahkan anak-anak yang besar. Akhirnya dia belajar bela diri. Wah, tekun belajar, pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar. Akhirnya orang-orang yang besar-besar bisa ditumbangkan sama Cabai Rawit ini kan. Ya, Afnan ya, kamu kalau mau sukses di atas rata-rata, perjuanganmu harus di atas rata-rata. Kemudian yang keempat, konsisten dan pantang menyerah. Konsisten, lakukan sesuatu itu secara kontinu. Konsisten. Contoh apa? Misal, di sini ada yang ingin menjadi seorang musisi misalnya, ingin menciptakan lagu. Dia menciptakan lagu, menciptakan apa lirik-lirik lagu, ya. Kemudian dia rekam, ya diupload di YouTube misalnya. Mungkin sekali, dua kali, 10 kali tidak ada yang nonton dan karyamu tidak akan diakui. Tapi ketika kamu lakukan terus-menerus, jadikan itu hobi yang menyenangkan tanpa henti, kamu lakukan terus-menerus, maka lambat laun orang akan kenal siapa kamu. Oh, Ali itu ternyata musisi, ya, dia mengarang syair-syair yang sangat indah dan bisa menyentuh hati. Nah, syairnya terabadikan, ya toh, ya toh, ya. Kamu tahu penyair Khalil Gibran itu? Khalil Gibran itu dia terkenal, namanya mendunia itu setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, tapi dia tidak berhenti berkarya, terus berkarya, terus berkarya. Ya, maka pengen bisa menjadi apa, pelatih futsal atau pelatih sepak bola, ya kamu harus menekuni dunia sepak bola sampai semua orang bisa mengakui kamu, keahlianmu diakui, prestasimu diakui, maka kamu akan diminta untuk melatih, ikut diklat-diklat pelatihan. Ya, lakukan secara kontinu, konsisten. Kemudian yang kelima, dan ini sangat penting, terus upgrade ilmu tanpa kenal lelah. Makanya kemarin saya awal-awal itu sempat menyampaikan tiada hari tanpa adanya penambahan ilmu di dalam pikiran. Karena teknologi itu berjalan dengan pesat. Teknologi itu kan pesat sekali kan. Kamu sekarang beli HP terbaru, ya, besok sebulan lagi itu HP itu sudah ketinggalan karena sudah ada HP baru yang lain. Kamu beli motor terbaru new, Satria new, ya, atau Sakedep kan langsung tekan Semarang, bisa. Besok nanti 3 bulan itu udah ada motor baru. Maka tiada hari tanpa penambahan ilmu di dalam pikiran tentang apapun, ya, terutama pada bidangnya.
Nek kamu bidangnya komputer, ya tiada hari tanpa kamu terus menerus belajar tentang perkomputeran. Yang bidangnya TKR, TSM, tiada hari terus menerus tambah bidang-bidang sesuai dengan jurusannya. Paham ya? Itu adalah 5 tips agar kamu menjadi hebat meski tidak punya bakat. Tapi insya Allah kalau anak-anak yang ada di sini punya bakat semua ya. Nah, bakatmu tinggal diasah, miliki niat yang kuat, motivasi dari dalam dirimu sendiri, berlatih terus menerus setiap hari dan berjuang lebih giat di atas rata-rata orang yang lain, konsisten dan pantang menyerah, dan terakhir terus upgrade ilmu tanpa kenal lelah. Paham? Itu ya. Ada pertanyaan?